Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Sebuah program kolaborasi antara UIN Antasari dengan Duta TV untuk menyampaikan kajian-kajian Islami, dan seperti biasa kami menghadirkan satu narasumber dari tenaga pengajar yang ada di lingkup UIN Antasari Banjarmasin. Kali ini kita kedatangan dari Fakultas Usuluddin dan juga Humaniora, yakni ada Bapak Dr. Zikri Dirwana MAG. Assalamualaikum Pak Zikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu baik Pak ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Karena tentu kesehatan ini sendiri kan berbagai hal yang begitu orang persiapkan bahkan. Kalau dulu istilahnya kalau sakit baru berobat, kalau sekarang semasa sehat ini untuk gimana caranya jangan sampai sakit begitu. Betul. Karena tentu ini bisa menjadi sebagai sebuah persoalan baru di tengah-tengah kita, apalagi masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan tema kita Pak, kita hari ini bicara mengenai persoalan hidup yang setiap manusia dan setiap insan yang dilahirkan tentu sudah takdirnya istilahnya menerima dengan berbagai persoalan hidup, baik itu yang berbentuk nikmat atau yang berbentuk kesakitan atau ujian begitu. Sebagai pembuka dari Pak Zikri, kita ingin dengar Pak tema kita hari ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, kita biasanya dihadapkan salah satu dari dua hal. Ada yang disebut dengan kesenangan dan ada yang disebut dengan kesusahan. Ini memang menjadi manifestasi dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Begitu pula dengan masa, ada masa senang, ada masa sulit. Terkadang ketika kita menjalani atau mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat, kita tentunya merasa senang, merasa gembira, dan merasa bahwa kita memang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita diberi kesusahan, hidup yang terkadang terasa sempit, nah kita kemudian terkesan mengadu, terkesan tidak menerima terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memang memberikan sindiran kepada kita sebagai manusia bahwa ini memang karakter dasar kita. Dalam Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16 disebutkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Shadaqallahul azim. Yang artinya apabila manusia itu ditimpa atau diberikan kesenangan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan, maka dia muliakan, dia beri nikmat, maka manusia saat itu berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Kemudian apabila manusia itu diberikan ujian, kesusahan, maka sang manusia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Nah, ini adalah karakter dasar kita yang memang sebagai manusia seperti itu. Karena itulah maka mengapa di dalam rukun iman ada satu rukun yang mesti kita jalankan secara komitmen, konsisten, yakni iman kepada takdir. Takdir baik, takdir buruk. Kita terkadang menerima terhadap takdir yang baik, tetapi agak sulit untuk menerima takdir yang buruk. Nah, oleh karena itulah maka mengapa kemudian konsep sabar dan syukur menjadi pakaian kaum muslimin.
kepada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika diberikan kesenangan menjalani masa-masa yang nikmat, maka hendaknya kita menganggap bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan wujud dari syukur kita kepada Allah dengan menggunakan nikmat itu di jalan-jalan kebaikan. Sebaliknya, ketika kita menjalani atau mendapatkan masa-masa kesusahan, maka kesabaranlah yang mesti harus kita perpegangi. Di samping kita juga introspeksi diri bahwa Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya, bahwa kesusahan dan akibat buruk yang menimpa kita terkadang lebih banyak disebabkan karena ulah kita sendiri. Oleh karena itu, maka kesabaran, permohonan ampun kepada Allah itu menjadi hal yang mesti kita perpegangi. Mudah-mudahan dengan semua itu Allah berkenan untuk mengganti dengan yang lebih baik. Bukankah dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Artinya bahwa Allah tidak mungkin menimpakan kesusahan kecuali Allah juga memberikan kenikmatan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bicara mengenai kondisi persoalan hidup, Pak ya. Iya. Setiap orang, setiap insan, mau kaya, mau ekonominya rendah, kemudian juga pendidikannya tinggi ataupun juga sama sekali tidak berpendidikan. Dengan kondisi di mana kita dilahirkan di dunia ini pun dengan atas izin Allah, atas ridhonya kita bisa menghirup udara sampai diberikan usia dengan batas-batas waktu tertentu yang semua orang tidak semua sama. Begitu. Betul. Ada yang usianya sampai 1 tahun, 1 bulan atau 1 hari atau 1 jam begitu. Ada yang bahkan mencapai ratusan tahun istilahnya. Betul. Dan semakin kesini kita ketahui dari sejarah pada zaman Nabi itu usianya bahkan sampai ratusan tahun begitu. Semakin kesini kan memang agak menyusut itu sendiri, Pak ya. Iya, hingga istilahnya dari Nabi kita saja di usia yang 60-an yang kemudian juga beliau wafat. Persoalan hidup sendiri ini kan macam-macam. Ada yang kemudian juga tadi kita ketahui berbentuk nikmat, berbentuk ujian. Seringkali nikmat kita anggap itu bukan menjadi sebuah persoalan hidup karena kita anggap itu sebagai sebuah hal yang menggembirakan begitu. Sehingga banyak hal yang kemudian kita lalai dan abai dengan kondisi seperti itu. Tapi yang dipahami oleh sebagian kita dan banyak dari kita, yang namanya persoalan hidup itu pasti bentuknya adalah ujian. Ujian yang istilahnya berbentuk kesulitan, kesukaran, atau berbentuk hal-hal yang kita tidak sukai dan kita tidak inginkan begitu. Sejauh mana sebenarnya kita memahami, Pak, bahwa di dalam hidup dan kita lahir saja atas izinnya, kita sudah memikul sebenarnya rentetan garis ujian atau garis kenikmatan yang harus kita jalani, yang kita belum tahu, tapi pada masanya kita akan mendapatkan itu semua, maka kita akan menghadapinya. Oke. Baik, di dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan bahwa saat itu para sahabat bertanya kepada Nabi ketika Nabi menjelaskan bahwa kita ini memang sudah ada takdirnya gitu. Kita sudah ada catatan ketentuannya gitu. Artinya kita nanti akan menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang bahagia gitu. Maka para sahabat bertanya, kalau begitu apa gunanya kita beramal? Betul. Gunanya kita berusaha gitu. Seolah-olah ini tidak memberikan pengaruh apa-apa. Toh pada akhirnya Allah juga yang akan menentukan akhirnya gitu. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Kalian tetap saja bekerja, tetap saja beramal gitu. Karena semua orang nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk menjalani takdirnya. Jadi kita mengetahui apakah kita nanti ditakdirkan menjadi orang yang baik, ya kita lihat jalan-jalan yang kita pilih. Kalau jalan-jalan yang kita pilih jalan-jalan kebaikan, ya mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita menjadi mudah-mudahan nanti menjadi orang yang baik. Ya sebaliknya gitu, ketika kita memang ditakdirkan menjadi orang yang tidak baik ya, jalan yang ditempuh itu ya selalu akan mengarah seperti itu. Nah karena itulah maka
sisi lainnya adalah kita mesti selalu berharap dan bermohon kepada Allah agar dihindarkan dari perbuatan yang tidak baik itu. A'udzubika min syarri ma shana'tu, kan itu ada ya satu doa dari Nabi bahwa kita bermohon untuk berlindung diri kepada Allah dari keburukan akibat dari perbuatan-perbuatan kita yang memang akan menjerumuskan kita pada takdir yang tidak baik. Seperti itu. Itu yang menjadi PR dan tugas kita seumur hidup, Pak ya. Karena tentu ini bukan hal yang tentu mudah, pasti ada saja istilahnya godaan-godaan, dan setiap manusia itu kemudian dilahirkan pasti ada hal-hal yang mungkin dilakukan secara tidak sengaja yang mungkin bisa saja dicatat sebagai amal buruk begitu. Tapi tentu dengan kondisi seperti itu nanti kita akan tanya. Ketika kita misalnya dimudahkan dalam hal-hal kebaikan, kemudian juga kita dimudahkan sebaliknya dengan hal-hal yang tidak baik dan bahkan hal-hal yang buruk. Lalu sejauh mana peranan dari taubat itu tadi? Apakah memang ada jaminan seseorang itu yang kemudian juga selama umurnya berapa puluh tahun yang melakukan kejahatan pasti ujungnya juga seperti itu, atau bahkan mungkin sebaliknya yang kemudian juga sudah melakukan begitu banyak kebaikan apakah ujungnya pasti baik? Nah, ini kan yang menjadi PR bagi kita semua, karena banyak dari kita semua yang paling diutamakan pada saat berdoa adalah husnul khotimah atau akhir yang kemudian juga baik dan tentu menjadi harapan bagi kita semua. Kita nanti akan tanyakan, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Berbicara mengenai persoalan hidup, pasti ada saja mungkin dari kita semua yang merasa kita memiliki persoalan hidup yang seolah-olah begitu besar kita hadapi. Padahal di satu sisi lain yang mungkin bisa saja kita tidak tahu dan orang itu tidak cerita, persoalan hidup yang dihadapi bisa saja jauh lebih pelik dan lebih susah. Sehingga yang menjadi perhatian bagi kita semua di tengah begitu banyak persoalan yang masing-masing kita hadapi, apa saja yang menjadi pembeda dari kita semua. Karena kita tahu Pak Zikri, ada yang namanya ujian, ada yang namanya musibah, kemudian juga ada yang istilahnya hukuman bagi kita semua. Tapi sebelum itu kemudian kita menjadi pembahasan, Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Zikri, ketika kita dimudahkan dalam melakukan kebaikan, bisa saja itu menjadi sinyal bahwa kita ditakdirkan insya Allah menjadi orang yang baik. Tapi bisa juga sebaliknya, ketika kita dimudahkan dalam hal-hal yang sifatnya sebaliknya, hal-hal yang dilarang, tapi kita lakukan dengan terus-menerus misalnya, dan berjudi, berzina, dan hal-hal lainnya begitu yang kemudian sudah jelas-jelas kita tahu haramnya misalnya, apalagi itu masuk dalam kategori dosa besar. Apa yang kemudian juga menjadi jaminan, Pak, ketika seseorang itu sendiri sudah dikategorikan misalnya sudah bertaubat dan lain sebagainya? Bisakah ada kemungkinan taubat bagi mereka yang kemudian juga melakukan semasa hidupnya dengan berbagai kesalahan ujungnya taubat, dan bisakah juga orang yang kemudian juga melakukan dan begitu banyak dimudahkan untuk kebaikan tapi ujungnya justru mengalami hal-hal yang kemudian tidak diharapkan? Baik, ada satu hadis Nabi lagi ya yang ingin saya sampaikan. Ini berkenaan dengan yang dipertanyakan tadi. Memang Nabi SAW menyebutkan hadis ini ya, bahwa ada seorang hamba yang beramal kebaikan sekian puluh tahun ya, sehingga menerbitkan harapan bahwa dia termasuk ahli jannah, penghuni surga gitu. Bahkan disebutkan jarak antara dia dan surga itu tinggal sejengkal. Tetapi karena catatan hidupnya itu bahwa dia adalah orang yang sengsara di akhirnya itu, maka di ujung hidupnya itu Allah balikkan 120 derajat sehingga menjadi orang yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi penghuni neraka. Kita kenal sejumlah cerita riwayat dari ulama-ulama terdahulu ya,
seperti bersisa di zamannya Nabi Musa ya, betapa beliau itu memiliki kesolehan tingkat tinggi. Kemudian Mbak Uro ya, ketika mengendahkan tangan ke langit, langit itu terbuka itu. Saking mulia dan baiknya beliau itu. Tapi di akhir hidupnya berakhir sengsara. Karena memang catatannya seperti itu. Sebaliknya ada juga orang-orang yang kata Nabi dalam banyak hidupnya itu selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga menerbitkan harapan bahwa ini adalah orang ahli neraka. Betul. Jarak antara dia dan neraka itu tinggal sejengkal saja. Tapi karena memang di catatan hidupnya, catatan kehidupannya bahwa dia akan termasuk orang yang bahagia, maka di akhir, di penghujung hidupnya itu Allah putar balikan 180 derajat menjadi orang yang baik. Itu kita misalnya kita lihat dalam kisahnya para penyihir Firaun ya, yang di akhirnya beriman kepada Musa sehingga mereka menjadi orang yang beriman kepada Nabi Musa sehingga mereka menjadi orang yang baik. Nah, ini sebetulnya tidak bertentangan dengan apa yang saya sampaikan dari hadis Nabi sebelumnya, bahwa ini lebih menyangkut terhadap sikap kita dalam menilai orang. Kalau yang tadi, yang hadis yang saya nyatakan di awal tadi itu lebih ke kita gitu. Sementara yang ini lebih terkait dengan penilaian kita kepada orang. Artinya ketika kita melihat orang lain selalu melakukan kejahatan, keburukan, lalu timbul sangka yang tidak baik bahwa ini orangnya akan masuk ahli neraka nih. Padahal belum tentu. Sebaliknya kita menganggap diri kita ini baik belum tentu juga. Nah, jadi kan kita semestinya harus bersangka baik dengan orang. Kemudian kita sendiri juga harus selalu introspeksi bahwa kita ini pasti banyak kekurangan juga. Tidak mungkin kita tidak memiliki kekurangan gitu. Sehingga kita selalu mawas diri, selalu ingat dengan Tuhan, selalu bisa menjaga ya hubungan kita dengan baik kepada orang lain. Tidak ya dalam bahasa agamanya husnuzan kepada orang lain gitu, dan husnuzan kepada Allah itu sebagai pertanda kita husnuzan kepada makhluk itu tanda baiknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu memang benar begitu Pak ya, kita menganggap bahwa segala ujian yang Allah turunkan kepada kita memang bisa saja bentuknya bagian dari hukuman atau dosa yang sudah kita lakukan atau misalnya kita menganggapnya seperti apa Pak akan persoalan yang ada Allah berikan terhadap diri kita, karena tadi dengan berbagai klasifikasi yang berbentuk hukuman atau istilahnya kita mengenal juga dengan istilah istidraj gitu ya, dan kemudian juga kita mengenal istilahnya ujian untuk mengangkat derajat seseorang, karena kan banyak orang yang kemudian juga menganggap bahwa dirinya akan diangkat derajatnya oleh Allah, menganggap segala persoalan itu untuk mengangkat derajatnya agar lebih baik. Tapi benarkah yang harusnya kita lakukan adalah menganggap segala sesuatu yang Allah turunkan itu terjadi karena kesalahan kita sehingga Allah tegur berbentuk hukuman atau berbentuk peringatan, tapi untuk orang lain apapun yang menjadi kesusahan dan lain sebagainya kita anggap itu sebagai bentuk untuk kenaikan derajatnya. Ya, jadi kita memang melihatnya dengan ukuran kita ya. Artinya kita jangan dari hadis-hadis Nabi tadi kita memberikan ukuran itu untuk diri kita. Ketika kita mendapatkan nikmat dan kita mampu menggunakan nikmat itu dengan baik, kita arahkan untuk jalan-jalan kebaikan, maka itu ujian ya. Jadi ujian itu kan ada ibtila yang saya sebutkan tadi dalam Al-Quran tadi. Ibtila itu kan ada yang baik, kesenangan ya, ada juga yang kesusahan gitu. Nah, ketika kesenangan itu masih tetap membuat kita bisa bersyukur dan malah bertambah yakin kepada Allah, maka itulah yang ingin kita dambakan seperti itu. Nah, di sisi lain ketika kita mendapatkan kesusahan dan kita pasti akan menghadapi dua hal itu, ya. Maka ketika kita mampu menyikapinya dengan baik, bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hukuman ya. Karena hukuman itu memang lebih kepada perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Kalau kita sekarang sudah bertaubat, kemudian sudah mau kembali kepada Allah gitu ya. Kembali dalam artian kita sudah sadar bahwa agama itu memang menjadi bagian yang sangat penting dalam
menunjuki jalan hidup kita gitu. Maka ketika ada ujian-ujian, ketika ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, maka kita anggap itu sebagai bagian dari ujian yang Allah berikan untuk akan mengangkat derajat kita, seperti itu, insya Allah. Itu yang menjadi bagian hal yang harus kita pahami begitu. Dengan kondisi di mana kita semua beranggapan Pak bahwa ketika beralih dari sebuah hal yang buruk kemudian juga beralih kepada sesuatu hal yang baik atau disebut dengan hijrah begitu. Kondisi seperti ini sendiri kan memang memerlukan atas izin Allah, berbentuk hidayah, berbentuk hal-hal yang kemudian juga atas izinnya untuk melakukan ibadah baik itu mahdhah atau ghairu mahdhah. Dengan kondisi seperti ini, apakah yang kemudian juga harus kita lakukan untuk bisa menerima Pak? Karena kan ujian atau persoalan hidup ini sendiri kan sebelum tahapannya kepada sabar dan syukur, kita menerima dulu dengan apa yang kemudian juga Allah berikan, Allah titipkan untuk diri kita. Sejauh mana kita melatih penerimaan itu Pak, untuk kemudian bisa kita jalankan dengan baik agar tidak ada rasa menggerutu, tidak ada rasa menyalahkan, apalagi bersangka buruk terhadap Allah. Ya, dalam Islam kan kita diajarkan beberapa doa ya atau zikir ya, yang dengan doa itu diharapkan ketika kita memahami dan meresapi maknanya, itu kita akan menjadi lebih tenang gitu. Makanya kan di dalam Al-Quran Allah sebutkan ala bizikrillah tatma'innul qulub ya, dengan zikir, dengan ingat kepada Allah hati akan menjadi tenang. Nah, zikir ini kan bacaan banyak ya, bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita. Di antaranya adalah ungkapan tarji', innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa memang segala sesuatu itu kembali kepada Allah, bahwa kita yang dari milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, dengan penyadaran terhadap makna ini mungkin kita akan menjadi lebih tenang gitu dalam menghadapi persoalan. Kemudian yang kedua, ungkapan hauqalah ya, la haula wala quwata illa billah, bahwa persoalan-persoalan kehidupan yang menumpuk ke kita itu sesungguhnya memang adalah ya bagian dari takdir Allah yang ingin kemudian Allah tunjukkan kepada kita, sejauh mana kita bisa menyikapinya gitu. Maka ketika kita ini menyerahkan kepada Allah sepenuhnya, bahwa kita memang tidak punya kekuatan, kekuasaan lain pada Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah dengan hauqalah tadi, maka Allah akan menyertai kita. Allah akan menyertai kita selama kita mau bersangka baik kepada Allah itu. Ya, masalahnya kadang kita tidak memiliki sangka baik itu, selalu menganggap selalu pesimis gitu ya. Menganggap ini kita ini akan celaka juga, akan sengsara juga, padahal tidak seperti itu gitu. Karena kan kita masih hidup di dunia. Lain misalnya kita sudah wafat gitu ya, itu kan sudah penghukuman, sudah masa final itu. Betul. Sementara ini kan belum final lagi. Jadi kita optimislah, artinya apapun ya, selama kita masih berada di jalan Allah, selama kita masih menetapi jalan-jalan kebaikan dan kebenaran, ya persoalan sesusah apapun yang menimpa kita, maka sesungguhnya kita harus yakin bahwa itu semua adalah ujian dari Allah yang ingin mengangkat kita menjadi lebih baik, seperti itu. Itu yang menjadi hal yang harus kita yakini begitu Pak, karena dengan kondisi kebesaran Allah tak ada yang tidak mungkin begitu. Betul. Membalikkan segala sesuatu keadaan. Betul. Dan kita pun sesama umat manusia, bahkan untuk diri kita pun kita tidak bisa menjamin apapun yang menjadi kebaikan dan keburukan di ujung kehidupan kita. Betul. Begitu, karena tentu Allah saja yang kemudian juga memiliki kuasa akan hal itu semua. Bicara mengenai hal ini, kita nanti akan bahas mengenai sejauh mana peranan sabar dan syukur yang tentu menjadi bagian yang seringkali kita mudah untuk ucapkan dan kita mudah untuk berikan nasihat kepada orang lain, namun untuk diri kita pada saat kita menghadapi persoalan hidup tampaknya sulit sekali untuk dijalankan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama
kembali dalam program Majelis Sore, majelis kita semua. Sabar dan syukur menjadi sebuah hal yang harus dijalankan. Seringkali mudah untuk kemudian kita berikan nasihat dua hal ini, tapi untuk orang lain. Namun untuk diri kita, ada mendengar nasihat seperti itu rasanya kebal begitu Pak. Ketika orang kemudian juga melakukan nasihat seperti itu, pada saat kita menghadapi sebuah permasalahan besar, rasanya tidak terpakai nasihat yang dilakukan langsung pada saat kita menghadapi masalah seperti itu. Padahal kita melakukan hal yang sama ketika orang lain menghadapi sebuah kesusahan untuk bisa bersabar dan masih bisa bersyukur begitu. Nah ini kan artinya tahapan-tahapan seseorang itu berbeda-beda. Kadar iman pun juga mempengaruhi akan kondisi seperti ini. Bisa saja faktor-faktor yang ada di keluarga, mungkin bisa saja di internalnya dia sudah merasa sabar, tapi di lingkungannya yang kemudian juga bisa saja mendesak, bisa saja hal-hal yang kemudian mengakibatkan kondisi orang tersebut juga akhirnya berprasangka buruk, baik itu kepada orang lain ataupun juga kepada Allah itu tadi. Sejauh mana sebenarnya untuk bisa memupuk sabar ini sendiri Pak, dimulai dari hari ini ketika orang yang sudah mulai memutuskan untuk bisa berhijrah dan mulai bertaubat kepada Allah, untuk kemudian sudah meninggalkan hal-hal yang dilakukannya di masa yang lalu untuk menuju dan menjelang kepada hal-hal yang baik. Pasti ada saja pengaruh-pengaruh waktu masa lampau untuk kemudian juga bisa terulang kembali di masa-masa taubat ini sendiri Pak. Sejauh mana memupuk sabar dan syukur dikala masa lalunya sabar dan syukur ini menjadi stok yang sama sekali bahkan minus begitu. Iya. Sebetulnya kata kuncinya itu di husnuzon. Husnuzon, iya. Sangka baik. Betul. Jadi sangka baik kita itu kan kepada Allah dan kepada makhluknya Allah. Kita sangka baik kepada makhluk Allah itu tanda bahwa kita juga sangka baik kepada Allah. Nah, ketika kita sudah bisa memahami ya bahwa Allah itu kan ketika memperlakukan hambanya itu sama sekali tidak ada kezaliman. Wa ma ana bizallamil lil abid ya. Allah sama sekali tidak menzalimi hambanya. Nah itu dulu yang harus kita tekankan ya. Ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang buruk, sedangkan kita sudah bertaubat, sudah hijrah gitu, malah kemudian peristiwa yang tidak menyenangkan itu seringkali terjadi dan tidak pernah kita alami ketika kita dulu di masa lalu itu. Betul. Orangnya tidak baik gitu. Nah ini Allah sebetulnya ingin menunjukkan sejauh mana keimanan kita akan kemahaadilan Allah, keimanan kita akan berdiri kokoh begitu Pak. Jadi Allah ingin melihat sejauh mana iman kita. Kan di dalam Al-Quran itu disebutkan, dan saya juga agak membaca ayat ini ya, ini menjadi sindiran buat kita semua gitu. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dianggap beriman hanya dengan mengatakannya saja? Mereka sudah walaqad fatanna alladziina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan kami, kata Allah, sungguh telah menguji umat-umat terdahulu sebelum kamu. Dan dengan ujian-ujian itu kami tahu mana yang betul-betul imannya dan mana yang bohong. Nah, jadi memang ini satu firman Allah yang sangat sangat keras ya bagi kita, bahwa kita ini memang ya pasti akan diuji ya. Diuji ketika kita berada di dunia, kita harus memang sudah siap. Ulama-ulama kita menyebutkan bahwa dunia ini memang darul bala. Ya, tempatnya bala gitu. Tidak ada yang senang terus tidak ada, atau susah terus tidak ada. Jadi dia selalu berselang-seling. Itu kan manifestasi berpasangan ya, manifestasi penciptaan Allah terhadap makhluknya yang berpasang-pasangan tadi. Allah selalu, ya itulah sifat kita ya. Kita ini kan hudus, baharu. Baharu itu kan selalu mengalami perubahan demi perubahan. Betul. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Sehingga husnuzon itu menjadi kunci yang pertama. Yang kedua, kita memang harus senantiasa terus ya membiasakan diri kita ini dekat dengan agama. Dekat dengan agama ini ya macam-macam ya, di lingkungan rumah tangga kita. Kemudian makanya kata orang-orang dulu ya, Anda berkumpullah dengan orang-orang yang soleh,
seringlah ke majelis-majelis ta'lim gitu. Kemudian kalau mendengar atau melihat tontonan-tontonan yang baik-baik gitu. Nah itu diantaranya yang supaya lebih memupuk rasa syukur dan sabar kita itu. Karena kalau kita sunyi dari itu, sulit kayaknya untuk menerapkan dua hal ini. Apalagi dengan kondisi di mana iman pun juga perlu dipupuk begitu Betul. Pak, dengan berbagai peribadahan, dan bisa Iya. saja ibadah yang mungkin kita lakukan selama ini ketika sendiri tidak sama nikmatnya dengan ketika kita melakukan peribadahan ketika bersama-sama. Betul. Dengan kondisi di mana kita Pak menghadapi permasalahan ini secara silih berganti. Berbentuk kenikmatan, kemudian juga Allah turunkan lagi berbentuk kesulitan atau kemudian juga ujian. Kemudian juga kenikmatan, kesulitan. Roda ini sendiri kan secara terus-menerus istilahnya yang kemudian kita tidak tahu kadarnya berapa, kemudian di mana, siapa yang kemudian juga menjadi perantara akan permasalahan yang akan kita hadapi. Apa hal yang bisa kita lakukan pertama kali ketika kita mendapatkan berbentuk kesenangan atau kemudian juga ujian, selain dari perkataan yang tadi sudah disampaikan begitu? Hal apa yang kemudian harusnya kita lakukan, Pak? Apakah kemudian juga ketika di dalam kita menerima nikmat langsung saja misalnya berbentuk uang, langsung saja uang itu dialihkan dalam bentuk sodakoh, atau misalnya kepada hal-hal yang berbentuk nikmat dan kabar-kabar gembira yang menggembirakan kita langsung bagikan, atau seperti apa sebenarnya? Iya, jadi kan tadi sudah disampaikan bahwa kita ini kan diajarkan oleh Nabi kita dengan bacaan-bacaan zikir tadi ya, itu gunanya untuk yaitu tadi menyeting sebagai gerbang awal gitu Pak ya. Betul. Jadi ketika kita misalnya mendapatkan nikmat ya alhamdulillah ya, kita memuji kepada Allah. Nah ini kan memaknakan kepada kita bahwa apa yang diberikan kepada bahwa nikmat yang kita terima ini sebetulnya ya pemberian dari Allah. Dan Allah memang seperti itu ya, artinya sangat pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya. Maka ini kita anggap sebagai sesuatu yang dari Allah gitu, bukan dari usaha kita. Usaha kita ini pun sebetulnya dibantu oleh Allah juga, ditolong oleh Allah juga. Seandainya tidak diberikan kemudahan dan wasilah-wasilah atau jalan-jalan untuk mendapatkan kenikmatan itu ya tidak bisa juga gitu. Nah, masalahnya seringkali Pak, kita tidak tersadar bahwa seringkali kita menuhankan apa yang menjadi kita usahakan. Betul. Nah, dengan kondisi di mana istilahnya kalau kata orang Banjar, jaka kada aku gitu Pak ya. Atau hal-hal yang kemudian juga menganggap diri memiliki kuasa untuk perubahan sesuatu, atau kemudian juga keputusan sesuatu hal yang kemudian terjadi begitu. Bagaimana sebenarnya untuk kita menekan hal-hal yang sifatnya hayawani itu tadi yang ada di dalam diri kita untuk muncul dalam bentuk kesombongan dan menganggap dirilah yang kemudian juga lakukan keputusan dan bahkan mengubah keadaan. Itu nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Seringkali kita menuhankan apa yang dilakukan oleh diri kita atau sesama kita yang menjadi perantara sebenarnya untuk menolong terhadap persoalan diri kita. Hal-hal seperti ini kan bisa saja seringkali muncul begitu Pak. Sehingga hal-hal yang jadi gerbang utama tadi dalam bentuk hamdalah, dalam bentuk ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan hal-hal lainnya yang seringkali menjadi kata pertama yang kemudian kita ucapkan adalah bahkan menganggap diri atau berterima kasih yang paling pertama kepada orang yang membantu, dan bahkan seringkali mengagung-agungkan orang yang membantu itu, padahal istilahnya dalam hal ini sebagai perantara atas izin Allah untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Hal apa yang sebenarnya untuk dapat meminimalisir dan bahkan menekan diri kita untuk jangan sampai terjerumus kepada sesuatu hal yang seperti itu? Oke, jadi orang tua kita dulu kan mengajarkan ya, ketika kita belajar agama itu yang paling mendasar ditanamkan itu kan tauhid dulu.
Ya, kalau tidak tauhid itu kuat, ya itu nanti yang terjadi. Jadi tauhid itu kan kita mengesahkan Allah dalam segala hal gitu ya. Artinya apapun yang terjadi di alam semesta ini, satu-satunya sebab itu hanya Allah saja. Sementara sebab-sebab yang lain itu kan menjadi perantara-perantara yang semu sebetulnya. Karena kan hakikatnya adalah Allah juga. Makanya kemudian kita memang harus menguatkan fondasi iman kita melalui pembelajaran tauhid itu ya. Nah, kan pembelajaran tauhid ini kan banyak ya. Kalau orang-orang tua kita dulu mengajarkan sifat 20 misalnya. Nah, sekarang juga ya ada model-model yang baru dalam pembelajaran tauhid ya. Itu sesuatu yang tidak lain adalah untuk lebih memaksimalkan ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah, dan untuk meminimalisir tadi keakuan kita gitu. Karena pada dasarnya itu ya pasti itulah yang terjadi dan itu manusiawi. Nah, makanya penting ya, meskipun kita kemudian misalnya mendapatkan nikmat ya, kemudian berterima kasih kepada orang yang mungkin menjadi wasilah untuk mendapatkan nikmat itu, ya secara lisan kita memang berterima kasih, karena itu memang seperti itu ya dianjurkan oleh Nabi. Orang yang tidak berterima kasih kepada makhluknya Allah berarti tidak berterima kasih juga kepada Allah gitu, sang penciptanya. Nah, itu satu. Tapi yang kedua, dalam hati ya tetap dalam keyakinan bahwa orang ini hanya sebagai perantara. Tauhid itu tadi yang kemudian juga muncul dan itu yang harus dikuatkan. Gitu, ya. Itu yang harus dikuatkan. Artinya ini juga menjadi PR bagi para orang tua dalam hal mendidik anak begitu. Ketika ia kemudian juga dimudahkan dan bahkan mendapatkan sebuah kenikmatan dalam bentuk misalnya mainan, buku dan lain sebagainya, bisa saja diajarkan dua hal ini, yang kemudian juga hamdalah sebagai gerbang utama, dan yang kedua adalah ucapan terima kasih yang mungkin bisa diucapkan kepada orang tua atau kepada orang yang memberi rezeki sebagai wasilah itu tadi, begitu Pak ya. Dengan kondisi di mana setiap orang sekali lagi memiliki permasalahan hidup dan persoalan hidup, Pak. Sebenarnya tema ini sendiri kan luar biasa, yang sering kali dan bukan seringkali dan bahkan hari-hari menjadi hal-hal yang kita hadapi begitu. Kendala di pekerjaan, kendala di sekolah misalnya, kemudian kendala terhadap mendidik anak, kendala di dalam rumah tangga, kendala di dalam bersosialisasi, bermasyarakat, ada saja yang menjadi pemicu dalam hal ini. Dan yang paling utama seringkali masyarakat hadapi adalah kendala ekonomi. Ekonomi ini sendiri seringkali dijadikan sebagai motif terjadinya sebuah kejahatan. Baik itu menjamret, baik itu berjudi dan hal-hal lainnya yang kemudian mengakibatkan begitu banyak hal-hal yang istilahnya dilakukan oleh masyarakat akibat terjerembab permasalahan ekonomi. Permasalahan dan persoalan hidup itu tadi sebenarnya bukan hanya ekonomi, tapi juga krisis iman. Itu pun juga itu yang luar biasa. Yang mungkin hari ini kita sholat, esok tidak sholat, itu pun juga sebuah musibah yang luar biasa begitu Pak ya terhadap diri kita sebenarnya. Lalu sebenarnya dan sejauh mana sebenarnya kita memahami Pak bahwa persoalan hidup itu bukan hanya seputar uang dan ekonomi, tapi ketika ada perubahan yang signifikan terjadi di dalam keimanan kita, kemudian juga perubahan terhadap dalam sikap kita, dan bahkan perubahan di dalam siklus komunikasi dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, dalam tenaga pengajar kepada muridnya begitu, untuk bisa tetap terjalin dengan baik atas izin Allah, walaupun dengan adanya ujian kita tetap menerima dan kemudian sekali lagi muncul sangka baik, sabar dan syukur itu tadi. Iya. Jadi gimana ya? Memang sesuatu yang berat untuk dilakukan ya. Oleh seluruhnya secara serentak gitu Pak ya. Karena semua kita ini pasti akan diberikan ibtila atau bala ya, kita nyebutnya bala, ibtila ya, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian kesenangan, ujian kesusahan gitu ya. Dan itu dalam semua aspek kehidupan kita. Maka seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketauhidan kita yang mesti harus sering dipupuk lebih banyak, lebih sering lagi dengan amal-amal kebaikan. Dan amal-amal kebaikan itu dalam bentuk yang sangat luas sebetulnya ya. Ada amal yang sosial, ada amal yang mahdhah gitu ya. Nah, itu yang mesti harus dipertahankan. Kemudian yang paling penting dan mendasar dalam hal ini adalah kita ini harus senantiasa
apa istilahnya, berharap gitu. Selalu mohon bimbingan, selalu mohon petunjuk gitu. Ya, artinya yang paling penting bagaimana supaya kita bisa terus bergantung kepada Allah. Itu yang penting. Artinya memposisikan diri memang betul-betul sebagai hamba begitu ya. Itu yang penting sebetulnya. Yang tentu menjadi hal yang paling utama kita lakukan selain penanaman ketauhidan, kemudian juga menanamkan akan sangka baik, kemudian juga sabar dan syukur ketika menerima persoalan hidup. Tapi di satu sisi juga adalah yang paling utama kita tetap bergantung kepada Allah. Karena segala sesuatu bahkan bukan hanya seputar jodoh, maut, rezeki, tapi juga daun jatuh pun atas seizinnya. Sehingga dengan kondisi seperti itu kita tidak merasa sedih yang berkepanjangan, begitu Pak ya. Betul. Sekali terakhir Pak, ketika kita menghadapi persoalan hidup dengan kondisi di mana pasti sebagai manusia ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa, ada perasaan senang, ada perasaan bahagia. Dengan kondisi seperti itu sebagai penutup kita Pak, apakah wajar dan diperbolehkan kita menangis, kita bersedih dan kita bergembira atas persoalan hidup, baik itu berbentuk nikmat atau berbentuk ujian itu tadi? Oke, sesuatu yang memang manusiawi, ya, sesuatu yang memang manusiawi dan itu diperbolehkan, ya. Kalau kita ingat dulu riwayat tentang Nabi SAW ketika beliau meninggal atau wafat anak beliau itu, beliau juga menangis, ya. Tetapi air mata yang terjatuh dari beliau itu sama sekali tidak mengurangi keteguhan iman beliau kepada Allah. Nah ini yang harus kita yang harus kita teladani gitu. Bagaimana supaya kita ini senang, susah itu kita tetap menyatakan ketergantungan kita kepada Allah, itu yang penting sebetulnya. Adapun yang fisik manusiawi itu sangat manusiawi dan itu wajar. Hanya saja jangan sampai ini kemudian masuk ke dalam hati kita, baik itu tadi ketika kesenangan, dapat kesenangan kita beranggap ini ini hasil usaha kita gitu. Atau kesedihan ini sesuatu yang tidak baik gitu, akan berakibat tidak baik buat kita gitu. Nah, itu sangka-sangka buruk seperti itu harus kita hilangkan gitu. Dan bagaimanapun kita semua harus mengembalikannya kepada Allah. Itulah kemudian kita juga memaknai tarji tadi ya, innalillah tadi. Innalillah itu kan terutama ya ketika kita berada di masa-masa yang sulit tadi ya. Artinya bahwa kita ini memang miliknya Allah gitu, tidak milik siapa-siapa gitu. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Nah, ini kan sesuatu yang memang sekali lagi sulit untuk kita amalkan, tetapi bukan mudah. Tidak mungkin. Iya, sulit ya memang. Maka itu kemudian mengapa kita harus terus melatihnya seraya dengan tetap bergantung tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi kunci utama. Memang tidaklah mudah ketika kita berada dan melakukan segala sesuatunya, karena memang begitu bukan harganya surga, begitu murah harganya surga ketika kita hanya istilahnya mengharap dengan persoalan-persoalan hidup yang kita maknai ini sebagai bentuk ujian, tapi juga bukan berarti kita dengan mudahnya mensangkakan buruk ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, kemudian kita berikan hal-hal yang tidak terpuji begitu, sehingga dengan kondisi seperti ini kita menganggap apabila musibah dan ujian tersebut terhadap diri kita terus berintrospeksi begitu Pak ya, apa saja yang menjadi kesalahan kita untuk terus kita lakukan perbaikan, sehingga bisa saja ini sebagai bentuk peringatan dari Allah untuk diri kita. Dan apabila ujian tersebut didapatkan oleh orang lain, maka kita harus bersangka baik, karena bisa jadi itu untuk mengangkat derajat seseorang, bukan sebagai bentuk hukuman, karena tidak ada yang menjadi jaminan kita lebih baik dari orang lain, dan ujungnya sekali lagi hanya Allah yang mengetahui dan maha membolak-balikan keadaan. Terima kasih Pak Zikri, Masya Allah. Ini memang menjadi PR dan tugas kita semua. Betul. Bukan hanya kita semua, tapi juga bagi lingkungan kita yang menjadi di bawah kepemimpinan kita dalam keluarga misalnya, di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat, di dalam kondisi di mana hal-hal yang tertentu ini apabila ada hal kesalahan kita saling mengingatkan, tapi bukan juga untuk memaksakan apalagi sampai menghakimi, karena betul. Allah yang kemudian juga memiliki kuasa untuk bisa
melakukan segalanya. Terima kasih sekali lagi Pak Zikri. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, merawat kita, dan tentu menjadi bagian yang paling utama adalah memelihara kita dari prasangka, dari penyakit-penyakit hati yang tidak baik yang muncul di dalam diri kita. Terima kasih juga bagi para pemirsa yang senantiasa menyaksikan program Majelis Sore hari ini. Semoga memberikan keberkahan dan kebermanfaatan akan tayangan yang insya Allah hari ini sudah kita tayangkan kepada para pemirsa di rumah. Terima kasih. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.